saya lihat pemuda di kampung itu, khususnya di Dusun Tonrong, saya lihat banyak sekali pemuda. Bahkan 90% itu mereka minim sekali atas pendidikannya. Jadi makanya saya buat organisasi forum seperti itu, karena saya rasa di forum ini mereka juga bisa dapat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya dengan Andi Rusdi di Note Podcast. Jadi pada hari ini teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu dari salah satu pemuda yang ada di Kecamatan Sinjai Barat. Tidak berlama-lama untuk memperkenalkan ya. Langsung saja kita perkenalan dulu. Ya, baik, terima kasih. Jadi saja perkenalkan, nama saya Hamsir. Ya. Alamat saya di Sinjai Barat. Tepatnya di Desa Tirasa. Desa Terasa di Sinjai Barat. Oke. Jadi tamu kita pada malam hari ini adalah saudara Hamsir. Dia adalah salah satu pemuda yang ada di Kecamatan Sinjai Barat, tepatnya di Desa Terasa. Oh ya, di Desa Terasa. Kebetulan di sana katanya terkenal dengan destinasi wisata di sana. Ada wisata di Desa Terasa. Ya, di Desa Tirasa itu khususnya di Dusun Tonrong, Ya. perbatasan antara Kabupaten Sinjai dengan Bone. Oh, kabupaten. Ya. Perbatasan kabupaten. Ya, perbatasan kabupaten. Tapi itu Laliako termasuk di Desa Tirasa. Desa Terasa. Ya. Oh, berarti di sana nama dan nama wisatanya Laliako. Ya, Laliako nama. Yang berbatas dengan Bone. Ya, Kabupaten Bone. Berarti perbatasan Kabupaten Bone. Sementara itu saudara ini kan salah satu tokoh pemuda atau salah satu pemuda yang memiliki organisasi kepemudaan. Apa saja hal yang mendorong sehingga saudara Hamsir ini membuat satu naungan berupa organisasi untuk pemuda begitu? Ya. Karena saya lihat pemuda di kampung itu, khususnya di Dusun Tonrong, saya lihat banyak sekali pemuda. Bahkan 90% itu mereka minim sekali atas pendidikannya. Jadi makanya saya buat organisasi forum seperti itu, karena saya rasa di forum ini mereka juga bisa dapat belajar. Bahkan dia juga bisa relevannya kepada masyarakat di sana. Gitu. Relawan begitu. Oh ya, saya lupa tadi. Persoalan kan begini. Saudara Hamsir ini katanya lahir di Desa Terasa. Mungkin bisa dijelaskan lah beberapa latar belakang bagaimana saudara Hamsir ini bisa tumbuh di satu desa itu dan menjadi tokoh pemuda yang ada di sana. Mungkin bisa ceritakan pengalaman-pengalaman mulai dari kecil sampai hingga saat ini. Saya rasa pengalaman saya waktu kecil itu, saya rasa tidak terlalu menarik. Kenapa? Kalau dibayangkan. Iya. Kalau diingat-ingat dari masa lalu, tidak ada yang terlalu menarik menurut saya. Kenapa? Karena saya dibesarkan oleh seorang petani. Oh ya, orang tua saya petani. Oh ya, petani. Nah, saya kan sebagai mulai dari kecil sampai sekarang, saya sekolahnya itu mulai dari sekolah. Saya sekolah itu paling parah waktu SD. Oh, SD. Waktu SD. Parahnya gimana tuh? Mungkin bisa ceritakan. Kan dulu begini. Waktu SD itu jalan ke sekolah. Menempuh sekitar 3 kiloan lah sampai di sekolah. 3 kilo Ya, dari 3 rumah kilo. ke sekolah. Dari rumah ke sekolah. Nah, kan dulu pribadi saya itu tidak terlalu bagus, istilahnya nakal. Oh, nakal ya, berarti iya. Iya. Terus bisa lanjut. Jadi pengalaman yang paling brutal menurut saya itu, saya jarang sampai di sekolah. Jarang sampai di Jarang. sekolah. Kenapa demikian? Itu mungkin faktor kemalasan. Faktor malas. Ya.
Salah satunya mungkin itu salah satu faktor yang umum ya menurut saya kalau untuk pemuda, terutama saya. Oke, jadi sementara itu inspirasi saudara Hamsir ini untuk membentuk satu apa nama organisasi FPPT. FPPT. Ya. Salah satu inspirasinya untuk membentuk organisasi itu apa sebenarnya yang sehingga saudara Hamsir ini berpemikiran bahwa oh saya harus buat satu FPPT atau forum ya, satu forum begitu ya. Iya. Ya, Apa saja inspirasinya untuk membentuk organisasi itu? inspirasi saya itu karena begini, saya kan ini sebagai mahasiswa juga. Iya. Nah, saya berpikiran bahwa di kampung saya itu banyak pemuda yang tidak melanjutkan pendidikannya. Iya. Ya, makanya saya sebagai mahasiswa yang bisa dibilang sudah berpendidikan lah. Ya, Iya, saya iya. ya makanya ini saya merencanakan membuat organisasi, semacam forum. Iya. Nah, dibantu juga sama ada kakanda di kampung, dia juga sebagai tokoh. Ya, itu yang bantu saya membuat sebuah forum yang dinamakan FPPT sekarang. Apa itu FPPT? Ya, FPPT itu Forum Pemersatu Pemuda Tonrong. Forum Pemersatu Pemuda Tonrong, disingkat FPPT. Ya, disingkat FPPT. Nah, mungkin bisa dijelaskan lah itu siapa tadi salah satu senior, Ya. senior ya yang membantu mendirikan ini organisasi. Salah satu ya itu namanya Kak Syamsul. Kak Samsul. Ya. Berarti Kak Samsul ini adalah salah satu tokoh pemuda, tokoh pemuda. yang ikut serta dalam pendirian organisasi ini. Ya. Iya, luar biasa ya. Jadi di FPPT itu sendiri atau Forum Pemersatu Pemuda Tonrong itu sendiri, dia direkrut dari rata-rata mahasiswa atau bagaimana? Dia itu direkrut bukan, kalau mahasiswa sekitar 5 orang lah mahasiswa. Sekitar 5 orang. Ya. Nah, yang masih sekolah itu sekitar kurang lebih 10 orang. Nah, selebihnya itu rata-rata yang putus sekolah. Oh, berarti tidak harus mahasiswa untuk bergabung di FPPT. Jadi tujuan dari organisasi itu sendiri apa? Tujuan dari organisasi itu sendiri kan begini, kan banyak pemuda yang pendidikannya terputus. Makanya ini forum saya bentuk sebagaimana mestinya di sana mereka juga bisa belajar. Iya. Belajar pendidikan, bahwa tidak mesti kita harus sekolah, kita harus di situ kita mendapatkan pendidikan. Iya. Bahkan di forum ini kita bisa juga mendapatkan pendidikan. Iya, iya, iya. Berarti ini adalah salah satu wadah di mana pemuda ini bisa belajar di dalamnya, bahwa tidak harus sekolah juga. Ya. Luar biasa. Jadi kan di sana di Desa Terasa itu ada wisata, katanya Laliako ya namanya. Wisata Laliako di Desa Terasa, tepatnya di Dusun Tonrong. Dusun Tonrong. Nah, di wisata tersebut apakah FPPT atau Forum Pemersatu Pemuda Tonrong itu sendiri ikut tidak terlibat di dalam membangun wisata ini, destinasi wisata ini, untuk bisa dikenal orang-orang di luar sana, supaya mereka datang dan menyaksikan bahwa ternyata ada wisata di sini. Ya, pasti FPPT ikut serta terlibat di dalam pengelolaan air terjun Laliako. Ya. Meskipun dia bukan pengelola utama, tapi kami kan sebagai pemuda, kita sebagai pemuda kan mengelola lingkungan kita. Ya. Apalagi ini milik kita yang di Dusun Tonrong. Ya. Lanjut tadi. Jadi kita sebagai pemuda harus mengelola ini lingkungan sebagaimana mestinya, karena tidak mungkin juga kalau kita sebagai pemuda tinggal diam. Iya, betul. Apalagi ini kampung kita terpencil. Iya, Tidak mungkin ini terkenal kalau bukan pemuda yang mengelola. Iya. Berdasarkan informasi yang saya dapat ya dari media sosial dan lain-lain sebagainya, bahwa di Desa Terasa itu katanya infrastruktur itu belum secara
maksimal ya baik atau belum masuk kategori sempurna dalam pembangunan infrastruktur. Apa-apa saja pandangan saudara Hamsir terkait infrastruktur itu sendiri dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan sosial termasuk pada wisata tersebut? Saya rasa khususnya di Desa Teras, Ya. jalanannya itu masih dibilang kalau musim hujan itu tidak bisa dilalu lintasi oleh roda 2, apalagi roda 4 tidak Wow. bisa, tidak mungkin Belum- bisa. Kalau musim hujan, Ya, kalau musim hujan. kenapa bisa demikian? Mungkin bagaimana? Mungkin pemerintah belum melirik lah bagaimana situasi di kampung kami. Demikian. Ya. Apakah pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah yang ada di Sinjai, apakah mereka sering ke sana atau melihat secara langsung atau bagaimana? Atau mungkin ada kunjungan lah untuk menyaksikan bahwa di salah satu desa naungannya misalnya masih ada seperti ini infrastrukturnya. Ya, sebelum-sebelumnya itu banyak saya lihat pemerintah yang hadir, apalagi mengunjungi itu wisata di air terjun Laliako. Sudah banyak pemerintah Ya, yang sudah berkunjung banyak. ke situ tersebut. Lalu apa respon dari mereka terkait infrastruktur atau jalanan itu sendiri yang tadi kalau hujan katanya tidak bisa dilalui roda 2 apalagi roda 4. Bagaimana sih respon mereka sendiri yang sudah berkunjung ke wisata? Responnya itu yang saya dengar sendiri. Kalau pasti kan pemerintah ini mengatakan bahwa ya nanti kita akan perbaiki ini jalan. Apalagi di sini ada pusat perhatian masyarakat. Iya, iya. Tentunya itu yang air terjun Laliako. Dan juga tidak mungkin juga banyak pengunjung yang datang ke air terjun Laliako ketika jalanannya itu kurang bagus. Iya, Ya, jadi saya rasa itu mestinya jalanannya juga harus diperbaiki. jalanan. Ya. Berarti faktor utama Faktor utama kunjungan jalanan. ke Laliako itu agak sedikit terhambat begitu ya. Ya, ya. Berarti sudah ada beberapa pemerintah yang menyatakan sikap bahwa nanti akan ada pembangunan khususnya di apa tadi Di untuk dusun jalanan ke Laliako. Nah, bagaimana anak-anak putus sekolah misalnya kan di suatu daerah kan banyak bisa kayak di daerah saya tuh banyak anak-anak yang putus sekolah yang tidak melanjutkan kuliahnya atau sekolahnya itu di FPPT bisa bergabung atau tidak bagaimana itu? Kan begini, di FPPT itu kan kita bentuk sesuai harus di kampung kita sendiri. Satu dusun ini. Ya. Nah, di satu dusun ini ada sekitar 40 orang yang bergabung di FPPT. 40 orang. 40 orang. Itu tercampur ya mahasiswa, pemuda Ya, atau tercampur. semua ada. Intinya pemuda. Intinya pemuda. Berarti baik dia sekolah, baik dia putus sekolah, Ya. baik dia kuliah itu semua bisa hadir di situ Ya, sebagai anggota dari FPPT itu sendiri. Oke. Kalau di sana kan ada sekolah enggak di dusunnya? Tidak ada. Di dusun sebelah ada sekolah SD. Berapa dusun di sana? Kalau di Desa Terasa 9 dusun kalau tidak salah. 9. Iya, 9 dusun. Berarti di dusun Tonrong itu sendiri tidak ada sekolah. Ya, Nah, tidak ada. kalau misalnya anak-anak SD yang masih di bawah kecil itu, kalau ke sekolah bagaimana mereka diantar sama orang tua atau? Ya, kalau zaman saya dulu itu ya paling kita ke sekolah jalan kaki, berangkat subuh sampai di sekolah itu pas jam 8 lah. Berarti berangkat subuh sampai sekolah Ya, ya. jam 8. Berarti luar biasa ya perjuangan di sana untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak misalnya. Nah, kalau di sekolah saudara Hamsir sendiri kan di tetangga dusunnya ya sekolahnya atau tetangga dusun. Nah, kalau di sekolah saudara Hamsir sendiri bagaimana sih fasilitas sekolahnya di sana? Kan ini melihat infrastruktur atau jalanan ke sana itu memprihatinkan ya menurut saudara Hamsir. Jadi apakah fasilitas sekolah di sana itu sudah mencakupi atau
sudah masuk kategori layak lah misalnya? Ya, saya rasa sudah mencakupi bilang dia itu sudah sekolahnya itu sudah saya rasa sudah layak. Iya. Ya. Jadi intinya di sini bukan persoalan tidak adanya sekolah atau apa, tapi persoalan jalanan itu saja. Ya, persoalannya. Nah, menurut saudara Hamsir sendiri, apa harapannya sih untuk bisa bagaimana ini pemerintah bisa memberikan pembangunan jalan yang layak lah misalnya untuk masyarakat yang ada di Desa Terasa itu sendiri? Apa pendapat Anda atau bagaimana Anda menurutnya? Ya, menurut saya sebagai tokoh pemuda juga, saya berharap kepada pemerintah itu agar meliriklah kami yang ada di pelosok desa ini. Iya, iya. Bagaimana mestinya terutama jalanan kami. Terutama Ya, jalan. kami sangat ingin perbaikan jalan kami. Iya. Kami juga sangat ingin diaspalkan jalanan kami. Butuh ya, Ya. sangat butuh ya di sana. Sangat butuh. Nah, itu sendiri harapan salah satu pemuda yang ada di Desa Terasa terkait infrastruktur yaitu pembangunan jalan secara maksimal. Nah, kalau misalnya tujuannya FPPT, apa saja itu yang menjadi dasar atau tujuan terbentuknya ini organisasi untuk pemuda yang ada di Dusun Tonrong ya? Ya. Ya, apa saja sih yang menjadi dasar utama sehingga dibentuk ini FPPT dan bertujuan demikian? Apa tujuannya misalnya pembentukannya ini? Ya. Selain dari pembentukan FPPT ini bukan hanya pendidikan saja, Bukan hanya dari Ya. segi pendidikan saja. karena kita juga sebagai pemuda harus membantu orang tua kita, Iya. istilahnya orang tua kita. Kita sebagai pemuda harus juga menjadi sebuah relawan, Relawan. ya, Ya. membangun, ya, memperbaiki segala macam itu seperti ya banyak proker kami dulu perbaikan masjid itu pagarnya kita ganti, FPPT yang ganti. Perbaikan Pemuda. masjid. Ya, ya. Berarti sudah banyak ya istilahnya membantu kegiatan-kegiatan sosial. Nah, selain daripada itu apa saja? Ya, kami juga ya khususnya di air terjun Laliako. Kami sering mengunjungi, kami juga sering membersihkan itu pekarangan-pekarangan yang ada di sekitaran air terjun Laliako. Iya, iya. Karena saya rasa kalau bukan pemuda siapa lagi? Iya, betul sekali itu. Kalau bukan pemuda siapa lagi? Nah, jadi ini salah satu apa ya? Termasuk motivasi ya buat kita semua untuk bagaimana bisa ini sebagai pemuda hadir sebagai garda terdepan untuk bagaimana melihat kampungnya ini sejahtera. Nah, masyarakat yang ada di Desa Terasa itu sendiri khususnya di Dusun Tonrong kan tadi saudara Hamsir katakan bahwa saudara Hamsir ini juga terlahir sebagai petani. Iya. Anak petani ya. Iya, Termasuk saya. Iya. Nah, kalau begitu apa ya? Bagaimana di sana masyarakat ini bisa terus bertahan dengan keadaan yang demikian, istilahnya kan jalanan masih parah, apalagi kalau di musim hujan. Kalau hasil-hasil panennya misalnya dari petani kayak beras, bagaimana mereka bisa mengolah itu untuk dijadikan sebagai perekonomian yang layak lah untuk rumah tangga mereka misalnya? Ya, karena khususnya di Dusun Tonrong kampung saya, itu gotong royongnya masih ada sampai sekarang. Iya, iya, iya. Bahkan setiap hari Ahad itu ratusan warga ya setiap hari Ahad memperbaiki jalanan. Iya. Karena kalau bukan mereka tidak mungkin ada perbaikan dari pemerintah. Iya, iya, iya. Jadi istilahnya di sana masih menggunakan sistem gotong royong untuk memperbaiki jalanan ya. Iya. Berarti ini benar-benar butuh lirikan dari pemerintah setempat maupun yang ada di Kabupaten Sinjai khususnya untuk di Desa Terasa. Nah, apa sih harapan saudara Hamsir itu sendiri untuk FPPT ini dan khususnya untuk Desa Terasa itu sendiri? Ya, harapan saya ke depannya semoga FPPT ini sebagai terbentuknya sebuah forum pemersatu pemuda Tonrong, bagaimana pemuda ini terus melakukan apresiasi kepada masyarakat, khususnya di Desa Terasa. Ya, bagaimana mestinya dia melakukan sebuah
ya sebuah relawan-relawan lah. Istilahnya istilahnya dia yang selalu timbul kepemudaannya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang membantu khususnya di masyarakat desa Terasa. Iya, iya. Harapan saudara Hamsir untuk pemerintah sendiri, bagaimana pemerintah ini bisa memperhatikan atau bagaimana harapannya kepada pemerintah? Harapan saya kepada pemerintah itu ya saya rasa ya karena faktor utama dari kegagalan di pelosok desa kami itu faktor jalanannya. Faktor Ya, jalan. faktor jalanannya. Makanya saya berharap sekali pemerintah ini memperbaiki jalanan kami supaya akses kami ke kampung sebelah atau ke kota atau menempuh pendidikan itu layak. Iya, iya, istilahnya butuh pembangunan infrastruktur untuk bisa digunakan oleh masyarakat ya. Ya karena Nah, faktor utama terputusnya pendidikan itu gara-gara jalanannya. oh berarti itu juga salah satu Ya. faktor sehingga banyak yang putus pendidikan begitu. Faktor Ya, utama. jadi itulah tadi beberapa uraian atau penjelasan dari saudara Hamsir bahwa latar belakang dari pembentukan dari Forum Pemuda itu sendiri, Forum Pemersatu Pemuda Tondrong itu sendiri untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Dusun Tondrong, khususnya di Dusun Tondrong ya. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi bahwa saudara Hamsir ini sebagai pemuda berharap agar pemerintah mampu memberikan pembangunan infrastruktur secara maksimal yang ada di Desa Terasa. Apalagi ada destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat luar yang belum kenal dengan Terasa ya. Oke, jadi itulah tadi beberapa perbincangan kita malam ini. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa like, subscribe dan share untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, video-video terbaru dari kami. Jadi sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.